Sehingga memang undang-undang itu direvisi, diperbaiki, dan semakin memperkuat posisi ASN P3K itu. Dan nyaris kalau saya pelajari, seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 itu sesungguhnya tidak ada lagi perbedaan antara dua jenis ASN ini, baik PNS maupun P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami Riau TV Network. Bersama kami program Riau Berbicara, dan saya Rara yang akan membawakan program Riau Berbicara. Pemirsa, hari ini kita akan membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang ASN P3K di dunia pendidikan tinggi. Seperti yang kita tahu, kebijakan pemerintah menghadirkan ASN P3K diharapkan bisa menjawab persoalan tentang tenaga pendidik di Indonesia. Tapi, apakah benar sudah berjalan sesuai dengan harapan? Faktanya masih banyak yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu dalam perbedaan hak, tunjangan, hingga kepastian karir yang ada di dalam para dosen dan tenaga pendidik P3K. Untuk membahas hal ini lebih dalam, hari ini kita akan berbicara dengan para pakarnya, yaitu menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman, yaitu Bapak Muammar Al-Khadafi dan juga Bapak Afrizal Ahmad, yang akan menjelaskan bagaimana sih sistem yang ada di Indonesia saat ini tentang ASN P3K ya Pak. Ya. Selamat datang Bapak. Nah, kita mulai dari yang dasarnya terlebih dahulu ya Pak. Kita lebih mengenal bagaimana ASN. Pertanyaan pertama kami ingin bertanya nih Pak, apa itu ADAPI sih Pak? Sejak kapan dibentuk dan apa tujuan utamanya Pak? Kepada Pak Muammar dulu boleh dijawab Pak. Baik, makasih Para ya. ADAPI ya, ADAPI itu Asosiasi Dosen Aparatur Sipil Negara P3K, ya, ASN P3K Indonesia, yang dimana ASN ADAPI ini adalah dosen-dosen yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dan beberapa kementerian lain yang mempunyai perguruan tinggi, khusus di perguruan tinggi negeri. Yeah. Nah, ADAPI ini sebenarnya adalah proses perjalanan panjang hadirnya. Jadi awalnya dulu namanya Ikatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, ya, dosen tetap non pegawai negeri sipil, yang dibentuk pada tahun 2016. Ya, waktu itu didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang sistem dan pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil. Nah, dalam proses perjalanannya, ketika ada undang-undang ASN, di mana seluruh tenaga honorer, kontrak, dan sejenisnya itu kan harus beralih status, ya, beralih status menjadi aparatur sipil negara. Nah, makanya ketika pemerintah mengharuskan itu, maka kami di perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan itu harus beralih status. Nah, beralih status sejak tahun 2023 kemarin sampai yang terakhir ini. Ya, jadi boleh dikatakan sekarang 99% ya seluruh dosen dan tenaga kependidikan ya sudah beralih status menjadi ASN P3K. Maka secara otomatis Ikatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil tadi bertransformasi menjadi Asosiasi ASN P3K Indonesia, yang kita sudah kongres kemarin di Solo bulan Mei kemarin, dan khusus di UIN Suskaryo juga. Nah, ini narasumber Pak Afrizal Ahmad ini sebagai ketua ya, ketua khusus UIN Suskaryo. Saya sendiri wakil ketua umum ADAPI Indonesia ya, yang berkantor di Solo ya. Nah, jadi itu dari sisi historis ya, mengapa ADAPI ini hadir sebagai satu wadah perkumpulan ASN P3K ya, dosen dan tenaga pendidikan di bawah kementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, khususnya di pendidikan tinggi negeri. Ya.
Jadi ibaratnya Adapi ini itu adalah rumah ASN gitu ya Pak? Rumah ASN P3K. Iya, rumah Ya. ASN P3K. Selanjutnya kita akan membahas apa perbedaan yang mendasar antara ASN P3K dan juga ASN PNS. Pasti ada perbedaannya ya Pak ya? Ya. Dulu yang disebut pegawai negeri itu yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang sipil itu kan disebut pegawai negeri sipil ya. Kemudian tenaga lainnya ada tenaga tetap atau kontrak dan honorer. Namun setelah lahirnya Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu seluruh tenaga penyelenggara pemerintahan di setiap institusi pemerintah itu hanya ada satu istilah, yaitu aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara ini terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Memang ketika lahirnya Undang-Undang ASN ini memang terjadi perbedaan yang cukup tajam sesungguhnya ya. Tetapi dalam proses perjalanannya Undang-Undang ASN ini sudah berubah. Lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang mengubah Undang-Undang nomor 5 2014 ini, di mana Undang-Undang 20 2023 ini pemerintah itu mengakomodir tuntutan banyak pihak, baik dari tenaga dosen, guru yang paling banyak, ya, tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya, sehingga memang undang-undang itu direvisi, diperbaiki dan semakin memperkuat posisi ASN P3K itu. Dan nyaris kalau saya pelajari seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 itu sesungguhnya tidak ada lagi perbedaan antara dua jenis ASN ini, baik PNS maupun P3K. Saya mempelajari misalnya di pasal 21 Undang-Undang 20 tahun 2023 itu mengatur secara keseluruhan bahwa hak-hak ASN, baik dari hak hak cuti, hak gaji, tunjangan, itu harus setara antara PNS dan P3K. Kemudian juga kalau dulu tidak ada hak pensiun, sekarang di undang-undang itu mengharuskan bahwa ASN P3K itu berhak mendapat hak pensiun, hak jaminan hari tua, hak pengembangan diri untuk berkarir, hak pengembangan kompetensi. Jadi nyaris di undang-undang itu tidak ada lagi perbedaan, ya, artinya sudah secara formal, legal formal, perlakuan ASN, PNS dan P3K itu secara legal formal sudah setara. Sudah setara. Jadi kalau ditanya apa sesungguhnya perbedaannya kalau dari tinjauan aspek legal formalnya, aspek normatifnya itu sesungguhnya tidak ada. Hanya saja memang dalam implementasinya di lapangan memang masih memunculkan praktek-praktek yang tidak mencerminkan ketidaksetaraan itu. Misalnya hari ini dari sisi tunjangan misalnya, tunjangan kinerja atau nama lain misalnya remunerasi bagi kami di perguruan tinggi ya, di UIN misalnya, saya kan selaku dosen UIN, itu masih masih ada upaya-upaya untuk tetap dalam tanda kutip itu tidak menyetarakan. Nah, karena ada masih pemahaman bahwa yang disebut ASN itu yang PNS, padahal tidak. ASN itu ya setara gitu. Jadi ini harus dipahami oleh seluruh pengambil kebijakan di seluruh instansi pemerintah, bukan hanya di perguruan tinggi negeri, di pemerintah daerah yang TPP-nya itu saya dengar masih ada perbedaan, di guru juga demikian. Bagi kami di perguruan tinggi, kami merasakan masih ada upaya perbedaan itu, padahal di undang-undang tidak. Itu dari sisi misalnya tunjangan. Yang kedua misalnya, sampai hari ini meskipun di undang-undang itu ada hak pensiun dan jaminan hari tua, tetapi memang belum ada turunan regulasi dari Undang-Undang 20 tahun 2023 itu untuk memberikan hak pensiun dan jaminan hari tua bagi tenaga ASN P3K. Bagi saya ini tidak boleh terlalu lama pemerintah memutuskan ini, karena
ASN ini kan berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dengan kewajiban yang sama dengan PNS, mengabdi sekian tahun. Misalnya tenaga fungsional itu guru 60 tahun, kalau dosen itu sampai umur 65 tahun, kalau umur panjang ya, ya. Itu nyaris kalau nggak diberi hak pensiun. Jadi motivasinya itu menjadi hampa. Nah, ini negara harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Ya, jadi aspek kemanusiaan dan aspek saya kira ini bagian perbincangan yang harus disorot dari sisi hak asasi manusia. Hak pensiun, jaminan hari tua itu. Ya, karena kita mana mungkin kita bisa bekerja secara serius lantas kita memikirkan masa depan kami bagaimana ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi ini harus diselesaikan problem itu. Itu dari sisi hak pensiun. Nah, kemudian yang terakhir itu masih ada perbedaan misalnya dengan kami di dosen mengenai hak untuk berkarir. Ya, pengembangan diri. Kalau di dosen itu namanya jabatan fungsional. Ada kita masuk dosen itu mulai dari karir asisten ahli. Nanti naik lektor kepala, dan sampai kepada cita-cita seorang akademis itu menjadi guru besar. Nah, ini yang jadi satu persoalan. Khusus di dosen itu, sampai hari ini belum ada yang dibuka oleh pemerintah, dalam hal ini Menpan, sebagai pengambil kebijakan, membuka ruang kenaikan jabatan fungsional, karir akademik dosen itu, untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kalau dia, Bapak ini, saya ini asisten ahli. Padahal begini loh, waktu kami dosen tetap non-PNS sudah lektor. Tapi karena kami harus mengikuti regulasi pengangkatan P3K, maka kami mulai dari awal. Mulai dari awal saya ini sudah mengabdi kurang lebih 15 tahun sebagai dosen tetap non-pegawai negeri sipil sama beliau, kira-kira. Nah, ketika diangkat jadi P3 kembali, masa kerja golongannya 0 tahun. Masa pengabdian kami itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, saya naik turun jabatan fungsional asisten ahli dan tidak diberikan ruang untuk kenaikan jabatan fungsional lektor. Jadi bagaimana saya mau bercita-cita jadi guru besar? Nah, ini kan salah satu pelanggaran hak asasi manusia juga bagi saya. Ini bukan soal kita berpendapatan apa tidak. Ini persoalan eksistensi seorang akademisi. Jadi seorang akademisi itu bukan mau jadi rektor cita-citanya. Itu tugas tambahan saja, atau jadi dekan, wakil dekan. Cita-cita akhirnya itu menjadi seorang guru besar, mengaplikasikan keilmuannya yang tertinggi. Namun kemudian kita nanti ada yang diberi tugas tambahan jadi ketua jurusan, dekan, wakil dekan sampai rektor, itu tugas tambahan. Nah, itu pun ruang itu pun belum sepenuhnya dibuka. Jadi nyaris hak pengembangan karir itu, pengembangan diri itu nyaris status ASN P3K itu belum dibuka ruangnya. Nah, ini sudah terlalu lama. Jadi saya selagi wakil ketua umum ini menghimbau Menpan RB, Komisi 2, ya, Badan Kepegawaian Negara untuk sesegera mungkin agar penyelenggaraan perguruan tinggi negeri ini tidak stagnan, ya, segera buka ruang ruang kenaikan jabatan fungsional ASN dosen ini untuk berkarir sesegera mungkin. Itu yang ini. Jadi kalau ditanya, nggak ada perbedaannya sebenarnya dari sisi aspek norma hukum, aturan main. Tapi implementasi di lapangan sepertinya para pengambil kebijakan belum siap. Ini yang saya kira harus segera disadari bersama untuk memajukan perguruan tinggi. Ya, saya kira itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini, bagaimana kepastian hak pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN P3K, Pak? Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Iya, benar. Itu yang saya jelaskan tadi. Ini sungguh sangat bagian dari patut tuntutan kami hadapi secara nasional. Menpan dan BKN kami minta untuk segera merumuskan kebijakan bagaimana menerjemahkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 20 2023 itu yang memang tidak membedakan antara ASN PNS dan P3K. PNS kan ini sudah menerima pensiun ini kan sejak lama. Dan dana pensiun itu kan dipotong dari gaji mereka. Ya sudah, tinggal buat regulasi P3K potong dari gajinya untuk menerima pensiun. Dengan sistemnya seperti apa kita nggak tahu lah. Itu kan negara lah yang bisa merumuskan teknisnya. Tapi dalam konteks ini hak pensiun itu wajib diberikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
ditinjau dari aspek bagaimana meningkatkan motivasi para SNP3K ini sehingga ada harapan masa depan. Gitu. Saya kira ini cukup mendesak menurut saya ini. Kalau tidak, ini akan justru ASN awalnya untuk meningkatkan kinerja, ini justru semakin tidak meningkatkan motivasi kerja kalau ini tidak segera diselesaikan. Ya. Itu. Oke, kita lanjut ya Pak. Selanjutnya nih, saya ada pertanyaan. Isu keterlambatan pencairan uang makan remunerasi ASN P3K kerap muncul nih Pak. Apa penyebab dan bagaimana solusinya? Pertanyaan ini tentang karir pengembangan dirinya Pak. Ini dalam konteks nasional ya. Memang ini tidak juga berlaku secara umum di Indonesia mengenai tunjangan uang makan atau remunerasi. Tapi memang dalam konteks Winsus Karyo mungkin yang tepat Pak Buya Prizal Ahmad mungkin yang bisa menjawab yang menjelaskan tentang mungkin isu kekinian ya. Iya, benar Pak. Boleh Pak dijawab Pak. Nah, pertanyaan saya tadi bagaimana dengan isu keterlambatan pencairan uang makan remunerasi ASN P3K yang kerap muncul? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya Pak? Ya. Baik. Memang isu ini sudah muncul di berbagai media dan ini adalah bagian dari 4 tuntutan kami dari gerakan anti diskriminasi di Winsus Karyo. Jadi kami memandang ini ada, ya kita maklum kalau kasus yang sekarang ya, kasus sekarang kita sebenarnya maklumnya gini, ada proses suksesi kepemimpinan di UIN, bahwa dari rektor lama ke rektor baru itu ada waktu, tentang waktu di mana banyak kinerja yang tidak bisa diukur. Nah, dengan ini kemudian menimbulkan persoalan di mana ternyata di perencanaan itu tidak memproyeksikan bahwa ada penambahan ASN P3K sebanyak 270 orang ini tidak terproyeksikan dengan baik sehingga dia tidak masuk dalam pagu anggaran. Nah ini kan, nah kemudian masuk ke rektor ke era pimpinan baru, dan ini tentu adalah PR yang sedikit merumitkan bagi mereka. Tapi kan kalau ini kita katakan bahwa wajar saja lalu itu tidak didorong untuk menyelesaikan, maka masalah ini akan membuat sebanyak 433 orang akan menjadi korban. Iya benar. Kita tidak bisa mentolerir hanya karena suksesi ini lalu 433 orang akan terbengkalai gitu ya. Bukan ini yang makanya saya bilang tuh jangan bermain-main dengan kehidupan. Ini kehidupan banyak orang, ya kan itu. Iya benar. Makan tuh tiap hari, ya kan. Nah kawan-kawan ini kan kok orang-orang baru ini istilahnya kan orang-orang dengan jabatan rendah, bahkan tidak asisten ahli itu kan apalah jabatan gitu kan. Nah tentu penghasilannya sangat rendah. Dengan ini dengan pendapatan yang ada ya saja selama ini, mereka sudah kewalahan. Apalagi seandainya ini uang makannya tidak cair, uang remonnya tidak cair, itu pasti akan sangat berdampak menyulitkan bagi kawan-kawan. Maka kita harus dorong sehingga betul-betul kinerja buruk selama masa suksesi itu bisa tertutupi. Ada tambahan dari Bapak? Ya, jadi persoalan Winsus Karyo yang berapa waktu terakhir ini mengenai remunerasi. Sebenarnya remunerasi itu sudah dibayar sejak lama dari kepemimpinan sebelumnya, baik masa non PNS maupun sudah beralih status jadi SNP3K 2023 kemarin. Remunerasi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sudah bahkan 2023 ke 2024 sampai 2025 awal itu sudah berjalan dengan baik pembayarannya, setara dengan pegawai negeri sipil. Namun karena di detik akhir ini tadi yang sudah disampaikan ada transisi kepemimpinan itu, ada semacam tata kelola yang mungkin teknis yang tidak tepat, maka
ada upaya untuk menurunkan jumlah besaran remunerasi bagi SNP3K itu yang berbeda antara P3K dan PNS dengan dalil adanya keterbatasan anggaran. Nah, bagi kami karena kita berdasar pada konteks aturan normatif hukum tadi, bahkan secara teknis diatur dalam Perpres 98 tahun 2000 dan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan yang dipekerjakan, itu mewajibkan besaran pembayaran remunerasi itu setara antara PNS dan P3K. Jadi apapun ceritanya, pimpinan Unsur Riau harus mengedepankan prinsip kesetaraan ini, gitu. Mencari solusi bagaimana kalau alasannya tadi ada kekurangan anggaran, bagaimana itu harus dihadirkan agar porsinya tetap setara. Kalau memang mengharuskan jumlah penerimaan PNS itu harus turun demi untuk menyetarakan, itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Harus ada solusinya. Harus ada solusi karena prinsip itu yang harus jadi fondasinya. Prinsip keadilan dan kesetaraan itu. Itu yang saya bilang tadi di awal bahwa secara hukum legal formal prinsip ASN, PNS dan P3K itu dalam asasnya setara, tapi ketika dalam konteks implementasi seringkali ASN P3K itu dinomorduakan dalam konteks penerimaan hak. Tapi kalau dalam kewajiban itu setara. Iya benar. Tapi dalam hal hak itu menjadi nomor 2. Ini yang paradoksnya di sini. Nah, jadi itu urus masalah remunerasi. Masalah uang makan ini persoalan teknis sebenarnya. Kita sebenarnya tidak mau mempersoalkan masalah ini, tapi karena satu kondisi yang mendesak, maka saya ingin mengatakan begini. Kalau kondisi Unsur Riau ke depan harus betul-betul ya merencanakan, kita paham bahwa ada transformasi bagaimana mengelola dulu non PNS menjadi P3K. Mereka harus mungkin banyak belajar lah saya kira, ya, walaupun sebenarnya mereka sudah paham, ya, tapi mungkin perlu memahami lagi, gitu ya, sehingga kondisi-kondisi teknis perencanaan yang terabai tadi ini dalam merencanakan uang makan ini tidak terulang kembali, karena malu kita. Masa dosen, tenaga pendidikan tiap hari harus menyelenggarakan pendidikan masih teriak-teriak uang makan. Nah, ini harus tidak boleh terjadi. Malu kita. Di mana di tengah Pak Prabowo ini Prabowo sedang punya tagline meningkatkan kualitas pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi negeri. Nyaris kan kalau tenaga pendidiknya uang makannya saja masih Nah, terkait dengan isu tentang uang makan itu sebenarnya ini persoalan teknis, ya, persoalan teknis yang sebenarnya mudah untuk diselesaikan, tetapi karena tadi ada masa transisi mungkin yang diutarakan oleh Pak Afrizal Ahmad tadi, sehingga ya kami sebenarnya bisa memahami, tapi ini tidak boleh berlarut-larut, ya, karena ini tidak baik bagi kondisi psikologis, ya, bagi seluruh SNP3K khususnya di Unsur Riau. Jadi kita besar harapan, saya kira mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama pimpinan Unsur Riau segera menyelesaikan persoalan itu. Itu mungkin penekanannya. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita ngebahas ini Pak, apakah ASN P3K ini memiliki peluang yang sama dengan PNS dalam kenaikan jabatan fungsional dan tugas belajar Pak? Nah, itu dua poin itu yang memang menjadi tuntutan utama hadapi se-Indonesia dan seluruh perguruan tinggi negeri, ya. Jadi isu tentang tuntutan agar segera dibuka kenaikan karir akademik jabatan fungsional dosen ASN P3K itu harus segera dibuka oleh pemerintah. Kemudian juga tugas belajar. Manalah mungkin ASN P3K itu tidak diberikan ruang untuk meningkatkan kompetensinya, dengan status tugas belajar itu tadi, gitu, untuk mengakses beasiswa. Gitu. Nah, semua sebenarnya ada persoalan ini semua karena ada regulasi yang tidak sinkron dan pemaknaan kontraktual yang bersifat sementara itu. Ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi intinya dua poin penting ini menjadi tuntutan utama bagi hadapi di seluruh Indonesia. Ya. Selanjutnya, mengapa sampai sekarang masih ada regulasi teknis yang belum jelas terkait jenjang karir ASN P3K?
khususnya dosen dan tenaga pendidik, Pak? Ya, jadi ada dua dalam hemat saya permasalahannya itu memang di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu kan sebenarnya mengamanahkan ada peraturan turunan dari Undang-Undang ASN itu dalam bentuk PP Manajemen ASN. Sejak ditetapkan 2023 6 bulan itu harus segera ditetapkan, tapi sampai hari ini belum. Pemerintah masih mengkaji dan ini sudah cukup lama. Nah, ini yang sebenarnya kita segera dorong. Dan terkait dengan tenaga pendidik, dosen, ini sebenarnya harus ada harmonisasi antara undang-undang guru dan dosen dengan undang-undang P3K. Jadi itu memang pemerintah harus segera mencarikan jalan keluar persoalan solusi ini gitu ya. Nah, kalau kita tidak sampaikan ini kan sepertinya pemerintah tidak terlalu fokus ya untuk menampung aspirasi yang selama ini sudah disampaikan. Jadi hadapi secara institusional ini tidak lama kemudian akan mungkin ke Jakarta untuk menemui langsung pihak-pihak yang berwenang untuk segera mendorong ya kendala-kendala untuk kenaikan jabatan fungsional ini dan tugas belajar, meskipun Kepala BKN sudah memberikan sinyal ya untuk keterbukaan ini. Saya kira itu ya. Ada tambahan dari Pak Rizal? Ya. Jadi bagi saya sebenarnya keberadaan ASN P3K itu kita anggap sebagai langkah awal pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan aparatur sipil negara di bangsa ini. Karena sudah sekian lama negara pemerintah dalam hal ini tidak memberikan peluang yang cukup untuk merekrut PNS. Negara tidak. Dan kalau itu terjadi secara terus-menerus, maka ada semacam ruang kosong nanti. Ruang kosong itu ada sekitar 10 sampai 15 tahun. Coba kita bayangkan, saya umpamanya sudah berumur 51 tahun. Tidak menjabat apa-apa. Ya kan? Asisten ahli. Lalu tiba-tiba setelah sekian tahun bekerja, lebih dari 13 tahun bekerja, lalu ada pengangkatan dosen baru. Ada 10 tahun lebih. Lalu nanti mamanya siapa yang berhak menjabat? Tentu yang PNS ini. Yang P3K. Akhirnya ada jarak. Nah, ada gap di situ. Dan ini kekosongan ini sebenarnya akan membuat kinerja pemerintah menjadi kacau, menjadi terhambat. Nah, saya kira makanya saat kami diskusi bahwa keberadaan PNS dan P3K itu mesti dipandang sebagai sesuatu kewajiban negara untuk menghadirkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Wajib ya. Maka kalaupun nanti ada isu, kan ada beberapa isu yang hari ini dikembangkan, bagaimana mentransformasi P3K menjadi PNS, wajib dilakukan. Dan saya kira itu yang lebih paling masuk akal. Kenapa? Dari sisi umur mereka lebih berumur. Dari sisi pengalaman kerja mereka sudah berpuluh tahun bekerja. Kemudian dari sisi kemanusiaan, masa ada orang yang baru diangkat, dia lebih berhak menjabat hanya karena oleh undang-undang dinyatakan mereka memiliki hak karir. Sementara kita yang sudah puluhan tahun bekerja tidak memiliki hak karir. Nah, itu yang paling mendasar sebenarnya. Dan yang paling mendasar lagi bagi negara ini adalah bagaimana kita menghargai sumbangsi warga negara. Sudah puluhan tahun loh nih. Ya, benar. Orang ini bekerja mulai dari non PNS kemudian menjadi ASN P3K. Nah, bakti mereka terhadap bangsa ini sudah besar. Maksud saya gini,
saya ini sudah melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang bahkan sudah banyak yang doktor. Iya. Yang doktor ini pun sudah jadi PNS. Iya, Coba bayangkan, mahasiswa saya sudah doktor dan mereka hari ini tes PNS dan lulus. Iya. Sementara dosennya itu masih asisten. Ada historis yang terputus. Nah, Iya, ini benar. dia. Ini adalah kecelakaan kemanusiaan. Kecelakaan Kemanusiaan. Ini tidak bisa terjadi. Dan negara mesti hadir untuk memperbaiki ini semua. PNS kan P3K itu, sehingga dia kemudian kemudian dipulihkan jenjang karirnya dengan cara yang tadi, macam Muammar ini pernah jadi lektor, kemudian di asisten ahlikan kembali, harus dilektorkan kembali. Iya. Kawan saya itu ada lektor kepala, ada di asisten ahli, harus dipulihkan kembali supaya apa? Hadirnya pelayanan yang maksimal di tengah masyarakat. Benar. Dalam hal ini adalah untuk mahasiswa. Coba bayangkan, saya yang bekerja sedemikian rupa, tapi untuk menjadi penguji skripsi saja saya tidak bisa. Ini kan sementara nanti ini adik-adik mahasiswa saya hanya karena dia gelarnya PNS, lalu masuk gitu, tidak boleh jadi penguji. Di mana akal kesehat kita bahwa seorang yang baru masuk jadi dosen lalu lebih berkualitas daripada orang yang sudah bertahun-tahun jadi dosen. Ini adalah kemustahilan bagi negara. Ini adalah kecelakaan bagi kemanusiaan. Tersinggung kita. Iya. Mereka aja tidak punya muka kok. Hah? Mereka berhadapan dengan kita sudah. Tapi karena aturan mengatakan mereka yang harus berjabatan, mereka yang harus menguji, mereka yang harus ini, sementara kita tidak dibolehkan oleh undang-undang, akhirnya ini adalah kejahatan kemanusiaan bagi kawan-kawan ASN P3K. Saya kira itu apa? Oke, kita lanjut ya Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana strategi pemerintah untuk memberi kepastian karir agar ASN P3K tidak merasa sebagai pegawai kontrak jangka panjang saja? Ya, sebenarnya ada beberapa alternatif. Ya. Baik, sebenarnya ada beberapa alternatif ya, menurut hemat saya kebijakan yang bisa diambil oleh negara. Yang pertama, kalau saya dengar itu kan ada upaya untuk merevisi kembali Undang-Undang ASN 20 2023 itu. Nah, disitulah nanti bisa memuat alternatif kebijakan kemana nih transformasi ASN P3K selanjutnya. Kalau dulu kan sudah selesai nih, non honorer dan sejenisnya, non PNS sudah bertransformasi ke ASN P3K, muncul hambatan-hambatan baru, persoalan-persoalan baru. Nah, kira-kira negara mau mentransformasikan kemana lagi? Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pertama misalnya mempertegas sistem kontraktualnya tidak bersifat sementara. Ya, kalau sekarang kan 2 sampai 5 tahun. Iya. Itu kan tidak ada jaminan bahwa dia akan diperpanjang masa kontraknya. Nah, biasa saja nanti like or dislike dengan pimpinan institusi, tidak berdasarkan kinerja, kan ini Indonesia. Iya. Kalau kita bisa memastikan bahwa perpanjangan kontrak itu murni adalah masalah kinerja, yes, Masih bisa diterima. masih bisa diterima. Tapi siapa yang bisa menjamin Iya. bahwa pure keberlangsungan ASN P3K itu memang didasari pada kinerja. Kalau tantangannya kinerja, kami seluruh ASN P3K-nya siap. Karena kami sudah terbiasa berkinerja. Tapi persoalan misalnya ketika misalnya ASN P3K itu kritis misalnya terhadap kondisi sosial, lalu kemudian dianggap itu suatu yang kritik, yang negatif, lalu kemudian itu jadikan dasar nggak boleh diperpanjang. Itu kan juga berbahaya bagi sebuah negara ini. Benar, Pak. Itu namanya itu pemerkosaan terhadap demokrasi. Bagi saya itu begitu. Nah, sehingga kita itu harus dipastikan. Kalau memang negara tetap ingin mempertahankan P3K, maka pastikan itu kontraknya sampai pada usia pensiun. Kalau dosennya sampai umur 65. Iya. Ya kan? Dan tenaga lain sesuaikan dengan aturan usia pensiunnya dan berikan hak pensiun. Karena tidak mungkin kan saya bilang tadi 65 itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu yang alternatif pertama. Ya kan? Kemudian jenjang karirnya tadi dipastikan.
Yang kedua, memang kalau mau tidak banyak rancu sebenarnya, buat transformasi dari ASN P3K, ya kan? Karena ini orang yang disampaikan oleh Pak Afrizal Ahmad tadi, orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah berkompetensi dan segala macamnya itu. Kami ini sebagian sudah melewati proses sertifikasi dan segala macamnya. Udah transformasikan menjadi pegawai negeri sipil. Wah, dia bilang regulasinya tidak memungkinkan. Dulu ada jurisprudensinya berapa tenaga lain. Tutup dengan peraturan presiden. Jadi kalau Pak Prabowo mau memandang persoalan ini secara jernih, ya sudah, keluarkan perpres. Karena ada jurisprudensinya bagi tenaga lain sebelumnya. Zaman SBY, bukan zaman Jokowi. Dulu ada kan SBY itu justru lebih ekstrim lagi. Tenaga honorer jutaan orang ditransformasikan langsung menjadi pegawai negeri sipil. Di Jokowi dari honorer ke P3K dulu. Jadi anggaplah P3K ini tempat transit mungkin di era Prabowo. Jadi honorer di zaman Jokowi menjadi ASN P3K, Prabowo langsung menjadikan tempat transitnya P3K ini dilihat lagi rekam jejaknya, prestasinya, ya kan, kompetensinya, udah transformasikan menjadi pegawai negeri sipil. nggak capek lagi. Nggak capek. Negara nggak capek lagi. Kalau persoalan regulasinya itu hak presiden kok bisa mengeluarkan dalam bentuk peraturan presiden dan ada jurisprudensinya. Jadi ini banyak alternatif, tergantung keinginan politik, ya, political will dari negara bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Iya benar Pak. Dan ini bukan hanya untuk tenaga dosen ya. Saya memang kapasitas sebagai tenaga dosen, tapi saya menghimbau ini dipandang secara menyeluruh. Guru, tenaga penyuluh agama, tenaga kesehatan, guru dan segala macamnya. Ini memang harus ada langkah kebijaksanaan Bapak Prabowo. Dan saya yakin karena misi Prabowo dalam Astacitanya ini ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadirkan generasi emas di tahun 2045, saya kira ini bukan hanya omon-omon, tapi harus diwujudkan dalam bentuk implementatif Kinerjanya harus jelas. Harus jelas. Ya. Saya kira itu, Rah. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ada tambahan dari Bapak kira-kira? Saya kira Sudah terjawab semua ya Pak? Saya kira perlu diingatkan bahwa pembicaraan kami di Mic-nya Pak. Pembicaraan kami dulu di gedung Komisi 7 ya. Komisi 7 DPR RI. Komisi 2 di DPR RI. Kami mendatangi mereka dan berdialog, dan mereka mengatakan bahwa undang-undang P3K itu, ASN P3K itu adalah langkah darurat untuk menyelamatkan sumber daya manusia Indonesia. Nah, kalau langkah darurat itu tentu tidak sementara. Sementara. Pasti harus dipastikan itu. Jangan darurat sepanjang masa gitu kan. Nah, ini sudah hadir. Sekarang pemerintahan baru sudah hadir, maka mestinya itu bertransformasi menjadi PNS dengan melihat kinerja kawan-kawan yang tergabung dalam ASN P3K. Saya kira itu tambahannya. Iya, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, apa harapan para ASN P3K terhadap pemerintah agar kedepannya status dan hak mereka lebih terjamin Pak? Ya, saya kira itu tadi, kembali ke cerita itu tadi. Kalau memang dari aspek kebijakan publiknya ya, jadi alternatif itu tadi revisi undang-undang ASN ya, kemudian buat pasal-pasal yang khususnya misalnya dosen, masalah hak karirnya misalnya, sebut saja di dalam undang-undang situ bahwa karir fungsional dosen tunduk pada undang-undang guru dan dosen misalnya. Kemudian batas usia pensiun sampai batas kontraktualnya sampai batas usia pensiun, sehingga tidak ada semacam kekhawatiran bagi seluruh tenaga ASN ini, kita nanti ini setelah 5 tahun diperpanjang nggak sih? Kita sudah nanti ini misalnya sudah tahun keempat masuk ke tahun kelima, kita ini kira-kira nanti diperpanjang nggak sih? Nah, kan muncul pertanyaan-pertanyaan itu semakin menurunkan motivasi kerja, karena tadi harapan tidak ada harapan yang pasti. Memang kepastian itu hanya milik Tuhan, tapi ini kan dalam konteks bukan urusan yang logis gitu. Nah, jadi pemerintah harus segera menyelesaikan carut marut ini ya. Dalam konteks carut marut yang saya maksud dalam tanda kutip,
ke keberlangsungan masa depan ASN P3K itu. Dan yang paling sederhana ya dalam masa pemerintahan Prabowo 4 tahun ini, saya kira dalam masa pemerintahan 4 tahun ini dengan jumlah seluruh ASN P3K secara berangsur-angsur udah transformasikan, alih statuskan menjadi pegawai negeri sipil dengan buat penataan baru. Kan ini kan dianggap tenaga honor itu kan ada persoalan di masa lalu. Iya. Sistem rekrutmen yang tidak berbasis sistem merit dan segala macamnya. Ini kan undang-undang sudah membatasi. Tekankan betul bahwa ke depan cukup satu nomenklatur mungkin. Setelah transformasi ASN P3K menjadi seluruhnya menjadi PNS semasa 4 tahun, besok tinggal satu nama aja tadi. ASN pegawai negeri sipil. Dengan sistem rekrutmen, sistem merit. Iya. Ya sudah selesaikan masalahnya selama 4 tahun ya. Tentu memang tidak bisa langsung gitu kan. Prioritaskan dulu tenaga-tenaga yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. Ya, yang betul-betul ini dan bukan berarti mentransformasikannya pokoknya seluruhnya pokoknya semua harus nggak juga se ekstrim itu. Iya, Pak. Tetap memperhatikan aspek berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan kinerja seseorang selama menjadi ASN P3K. Nah, ya itu saya kira alternatif yang paling bijak menurut saya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, tetap tentu kan Menpan dan BKN kan punya simulasi tuh. Berapa jumlah usia pensiun tahun ini, berapa yang harus ditransformasikan, itu kan urusan teknis kebijakan. Nggak perlu pula kami yang mengajari Menpan RB dan BKN untuk mengambil kebijakan itu. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih Bapak. Ada tambahan dari Ya, Pak Fizal? Ya, cukup ya. Cukup ya, Pak. Udah terjawab semua. Bapak, apakah kebijakan ASN P3K ini sudah menjawab reformasi birokrasi di Indonesia atau justru menimbulkan masalah baru, Pak? Ya, kalau kita bicara reformasi birokrasi, sebetulnya saya ini mengajar di bidang administrasi publik. Saya mengajar itu kurang lebih 10 tahun administrasi kepegawaian. Saya mempelajari betul bagaimana sejarah perkembangan tata kelola sumber daya manusia di bidang aparatur sipil negara ini sejak kita merdeka sampai hari ini. Nah, memang setiap rezim itu ada kebijakan-kebijakan perubahan tentang tata kelola SDM aparatur sipil negara. Dari zaman Orde Lama ke Orde Baru, era reformasi, zaman Pak Habibie itu Undang-Undang 4399, lalu masuk ke era SBY, lahir Undang-Undang ASN, lalu Pak Jokowi di 2023. Saya melihat ada perkembangan, misalnya reformasi birokrasi dalam konteks kepegawaian ya. Iya, Pak. Yang dimana dulu orang menyebut bahwa kalau mau jadi ASN tuh harus ada orang dalam, Ya. harus ada punya uang. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri di masyarakat, itu tuh terjadi. Nah, reformasi mulai dari sisi rekrutmen dilakukan oleh pemerintah, misalnya lahirnya Undang-Undang ASN. Rekrutmen CPNS harus berbasis sistem merit, menggunakan pertimbangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang menggunakan sistem IT, komputerisasi, sehingga betul-betul tersaring orang-orang yang bisa yang berkompetensi, sehingga orang-orang tipan pejabat segala macamnya nyaris dalam tanda kutip terkurangi lah, dan sampai hari ini boleh dikatakan nyaris nggak ada lagi lah gitu. Nah, ada orang mengatakan begini, kalian yang jadi P3K ini nggak tes. Siapa bilang nggak dites? Saya ini dites 2 kali loh. Pak Bresal sudah 2 kali, bahkan ada yang 3 kali 4 kali. Kami sama seleksi dengan pegawai negeri sipil untuk seleksi itu. Pakai komputer sama gitu. Iya, mau transfer Pak, semuanya. Jadi tidak benar bahwa ini langsung dipindahkan begitu saja, tidak. Bahwa ada masa pengabdian sebagai pesyaratan administratif begitu, yes. Tapi harus pertimbangan juga dari sisi kemanusiaan tadi. Bahwa kami ini sudah sekian puluh tahun memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Dan kalau kita dalam aspek yang mana mungkin kami bisa diuji dengan sistem komputerisasi, orang yang baru tamat, fresh graduate begitu, yang kami sudah banyak lupanya itu untuk ini. Tetapi kalau kita bicara pengalaman, nggak usah. Nah, itu jadi reformasi birokrasi Indonesia itu sudah mulai berkembang, terutama perbaikan di sisi kepegawaian, reformasi di bidang kepegawaian ya khususnya. Nah, tetapi saya mau katakan itu belum sepenuhnya ya
merit system itu atau sistem merit itu diimplementasikan sepenuhnya di institusi pemerintah. Tetapi dari sisi rekrutmen, menurut saya ini sudah cukup bagus. Grand Design Menpan RB ini, ya, kemudian BKN, sehingga memang semua orang warga negara Indonesia, tidak lagi dia punya latar belakang siapa, bapaknya siapa, anak siapa, punya kesempatan yang sama menjadi ASN, punya kesempatan menjadi ASN, khususnya pegawai negeri sipil. Jadi saya melihat ini sudah cukup bagus, ya. Tinggal lagi menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami diskusikan ini, yang bagaimana mentransformasikan ASN P3K menjadi pegawai negeri sipil, sehingga ke depan tidak lagi Rupiko gini, cukup ASN PNS saja. Dan betul-betul besok rekrutmen, apalagi sekarang undang-undang ASN itu kan menekankan pengelolaan SDM kita itu digitalisasi. Iya benar. Ya, digitalisasi. Jadi memang negara ke depan tidak akan banyak mau merekrut tenaga ASN. Karena dengan sistem digitalisasi itu memang bukan secara kuantitatif, itu justru memang tidak banyak dibutuhkan. Ya berbeda dulu kalau satu ASN membuat surat masuk, satu ngantar surat, satu menerima surat keluar, 3 ASN-nya. Sekarang tak perlu, karena mungkin absensi sudah menggunakan teknologi. Nah, ini dampak-dampak dari digitalisasi itu. Ya, jadi memang ke depan tidak akan banyak negara akan merekrut tenaga ASN itu, sehingga memang pasti akan dilakukan secara ketat. Ya, tetapi ya di masa Prabowo inilah penyelesaiannya, sehingga presiden baru nanti, apakah Prabowo akan melanjutkan lagi atau siapapun ya yang jadi presiden, persoalan ASN ini tidak jadi persoalan lagi, tak numpuk lagi, sudah selesai di 2029 akan datang. Jadi persoalan wacana ASN P3K, PNS, uang makan, uang remun, tukin, sudah selesai. Era Pak Prabowo. Tinggal bagaimana ASN itu menunjukkan kinerjanya secara maksimal, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu urgensi dari reformasi birokrasi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, karena Grand Design reformasi birokrasi itu sudah dimulai sejak lama. Ya, tinggal bagaimana Pak Prabowo ini menyelesaikan di tahap selama beliau masa jabatannya. Saya kira itu Pak Prabowo akan bisa, karena beliau seorang pemimpin yang visioner dan transformatif. Ya. Terima kasih Bapak. Ada tambahan dari Pak Abdullah? Cukup ya? Oke, cukup ya. Baik, itu adalah pertanyaan kita yang terakhir untuk hari ini. Pemirsa, diskusi kita hari ini membuka mata bahwa meskipun secara hukum ASN P3K setara dengan PNS, di lapangan masih banyak hal yang perlu dibenahi. Mulai dari soal tunjangan, hak pensiun, sampai dengan kepastian karir dosen P3K. Tapi satu hal yang lebih jelas, ada harapan besar agar kebijakan ini benar-benar menjadi solusi, bukan sekedar menambah masalah baru. Terima kasih kepada narasumber kami, Bapak, atas wawasan yang mencerahkan, dan tentu juga terima kasih kepada penonton setia yang sudah menonton video ini. Saya Siti Nurrahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.